Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang Bendy Bones dan cara penggunaannya seperti apa. Kita sudah mencoba untuk membuat segmen, kemudian bagaimana segmen itu berpengaruh terhadap animasi tulang. Maksudnya animasi 3D model. Nah, sekarang silahkan dikembalikan ke ini ya, dikembalikan ke default. Jadi kita akan mencoba untuk menganimasikan menggunakan menggunakan penulangan ini, menggunakan rigging. Akan tetapi kita nggak akan pakai Bendy Bones tadi. Kita nggak akan pakai Bendy Bones. Jadi kita bikin untuk setiap segmen ini cuma satu segmen. Tadi pada part sebelumnya saya cuma mengenalkan manfaat dari Bendy Bones saja seperti itu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang forward kinematics. Jadi untuk menggerakkan untuk menggerakkan objek, untuk menggerakkan 3D model yang sudah ada tulangnya, itu ada dua cara. Kita bisa menggunakan forward kinematics, dan yang satunya kita bisa menggunakan satu lagi adalah inverse kinematics. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk membahas forward kinematics terlebih dahulu seperti apa. Oke, di bawah sini kita melihat ada timeline ya, ada ada viewport untuk timeline. Kita coba buat nampak, ditarik ke atas dikit. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengenalkan tentang forward kinematics. Jadi forward kinematics itu sebenarnya ketika kita mencoba untuk menganimasikan tulang gitu ya, untuk menganimasikan si tulang-tulang yang ada di sini nih, itu pada dasarnya ketika kita tidak memodifikasi apapun, kita tidak memodifikasi menggunakan constraint tertentu, ini defaultnya adalah forward kinematics. Jadi forward kinematics itu pada prinsipnya ketika parent digerakkan, ketika parent dirotasi, parent digerakkan ataupun apapun itu, apapun yang dilakukan terhadap parent itu akan berpengaruh terhadap childnya. Contohnya seperti apa? Jadi semisal kita ingin menggerakkan bagian ini, membuat sebuah pose gitu. Ketika kita ingin membuat sebuah pose, mungkin bagian tangannya ya, bagian tangan ini. Nah, bagian lengan atas dan lengan bawah ini harus kita gerakkan terlebih dahulu. Mungkin nanti saya akan coba untuk bikin pose seperti ini ya nanti. Cek gitu, ini naik, kemudian ini juga naik. Nah, caranya seperti apa? Nah, dengan cara forward kinematics, yang perlu kita lakukan adalah memulai animasi itu dari si ini dulu, dari si siapa ya namanya ya ini ya, dari lengan atas dulu. Nah, caranya seperti apa? Ini kita seleksi semua tulangnya. Ingat masih di pose mode ya, pose mode. Jadi ketika kita ngeklik tulang, itu otomatis di sini akan ada pilihan pose mode. Kalau misalkan kita pilih mesh-nya, di sini pose modenya akan hilang. Jadi untuk membuatnya berpose, kita butuh pose mode. Kita klik tulangnya. Oke. Nah, hal yang perlu pertama kali kita lakukan adalah mungkin karena defaultnya seperti ini, mungkin dari bentuk ini ya, bentuk siap gini ya. Kita coba untuk misalkan pas pertama kali mungkin tangannya seperti ini. Oke. Mungkin dari posisi seperti ini, lompat satu, oke. Saya bikin tampak dari depan. Nanti kita akan coba untuk membuat tangannya itu jadi ke atas. Nah, bagaimana caranya? Dengan forward kinematics, maka yang perlu kita lakukan adalah pertama kita ambil bagian ini ya, bagian lengan atas ini, kemudian kita untuk sementara kita seleksi semua dulu A. Oke, untuk sementara kita seleksi dulu semua A.
Nah, kalau sudah kita pencet I, shortcut I ya, I. Kemudian kita simpan ininya, whole character. Jadi nanti seluruh posisi tulang akan tersimpan. Kita klik, oke, whole character, dan dia akan tercatat di frame pertama. Di frame ke-0. Oke, di frame ke-0 akan tercatat. Nah, selanjutnya kalau kita ingin menganimasikan dengan menggunakan forward kinematics, maka yang perlu kita lakukan ketika kita ingin menganimasikan ininya, ketika kita ingin menganimasikan tangannya, bagian tangan ini ya, yang saya lingkari pakai mouse ini, maka pertama kita harus memanipulasi bagian parentnya terlebih dahulu. Bagian parentnya siapa? Bagian parentnya adalah lengan atas dan lengan bawah dan lengan atas. Oleh karena itu, ketika saya ubah lengan atas, saya rotasi misal ya. Nah, seperti ini. Kemudian ketika saya ubah lengan atas, maka lengan bawah dan bagian tangan itu akan ikut berotasi sesuai dengan arahan dari lengan atas. Kemudian saya rotasi lagi untuk lengan lengan bawah. Saya rotasi lagi R ke atas. Oke. Nah, ketika saya rotasi lengan atas, ketika saya rotasi lengan bawah, si parent, yang mana parentnya itu adalah lengan atas, itu tidak akan kemana-mana. Sementara itu childnya, bagian tangan ini akan ikut berotasi ke atas. Nah, oleh karena itu, seperti yang saya sebutkan di awal, forward kinematics ketika kita melakukan modifikasi, mungkin mentransform ataupun misalkan mengubah posisi parent, itu bagian childnya juga akan ikut berubah. Nah, sekarang kita coba mengubah bagian tangannya, kita rotasi R. Oke, yang lain tidak akan berubah. Jadi cukup bagian ini saja yang berubah. Nah, kalau sudah gimana? Kita seleksi semua A, kemudian pencet I, kemudian whole character lagi. Sebenarnya ada banyak pilihan di sini. Location untuk menyimpan lokasinya saja, rotation untuk menyimpan rotasinya saja, scaling untuk menyimpan scale-nya saja, seperti itu, dan yang lain-lainnya banyak sekali. Secara keseluruhan kita pakai whole character. Oke. Control Z. Saya Control Z dari awal ya. Nah, mungkin posisi awal tadi kayak gini, saya ulang dari awal. Belum ada karakter sama sekali. Ini berarti saya delete ya. Delete keyframe. Saya klik, terus saya pencet delete, kemudian delete keyframe. Nah, kita ulang dari awal dengan menggunakan forward kinematics. Pertama, letakkan di detik ke-0 terlebih dahulu. Kemudian kita seleksi semua di pose mode, oke. Kemudian pencet I untuk shortcut insert ke timeline ya. Kemudian seleksi whole character. Kita pencet whole character. Nah, ketika kita pencet whole character, maka akan muncul diamond untuk penanda pengunci posisi tulang. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan untuk menganimasikan dengan forward kinematics? Kita pindahkan dulu mungkin dari detik ke 0 menuju detik ke 10 gitu ya. Di detik ke 10 mungkin saya pengen posenya berubah. Nah, untuk mengubah pose, saya klik ini. Yang pertama saya geser dulu timelinenya. Kemudian saya ganti posisi induknya terlebih dahulu, R. Oke, kita rotasi mungkin. Kemudian ini kita rotasi juga, R. Kemudian ini kita rotasi juga, R. Oke, selanjutnya kita mendapatkan posisi seperti ini. Kalau sudah digimanain, ingat geser detik ke 10 dulu, jangan kebalik. Jadi kalau misalkan kebalik, udah terlanjur diposekan terus baru digeser, nanti akan kembali seperti semula. Nanti saya contohkan. Kalau sudah kayak gini, kita seleksi semua A,
selanjutnya kita pencet I, selanjutnya wheel character. Oke, sekarang kita punya animasi seperti ini. Ketika saya play, saya mulai dari 0 ya. Oke, apa yang terjadi ketika saya play? Klik. Nah, jadinya seperti itu. Ini kita menggunakan forward kinematics. Jadi prinsipnya forward kinematics itu adalah ketika induk parent diubah, child akan mengikuti. Sorry. Kurang lebih seperti itu untuk konsep forward kinematics ya. Jadi nanti silahkan dicoba sendiri. Pak, untuk ngilangin gambar tulangnya gimana? Masih ingat yang in front tadi ya, bagian ini ya. Nah, ini misalkan salah satu tulang kita klik, kemudian saya klik ini ya, objek data properties. Selanjutnya di sini in front-nya saya hilangkan. Selanjutnya mungkin bagian tulangnya, armature-nya saya hide. Oke, seperti ini. Jadi ketika saya play nggak ada gambar tulangnya sama sekali. Kita spasi atau mungkin kita pencet play di sini. Nah, jadinya seperti itu. Nomor 1 untuk tampak depan. Saya kembalikan ke posisi seperti ini. Saya play ulang dari detik ke 0. Play. Oke. Dan kita berhasil membuat animasi tangan bergerak. Kurang lebih seperti itu untuk bagaimana cara melakukan animasi dengan teknik forward kinematics. Nah, selanjutnya kita akan coba jelaskan inverse kinematics di part berikutnya. Sekian dulu, barangkali semisalkan ada yang ditanyakan boleh langsung tanya ke saya. Saya cukupkan untuk part kali ini. Kita akan lanjutkan di part berikutnya tentang inverse kinematics. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.